Bab 266, Mengamuk untuk wanitanya. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum pahit, saat dia secara alami memperhatikan tatapan aneh dari dua gadis kecil itu. Apa, tidak mengenaliku lagi? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan sedikit ketidakberdayaan bercampur dalam nada suaranya. Dia juga tidak menginginkan ini. Baru sekarang Li Fei dan Ke pulih dari keterkejutan mereka dan berjalan cepat ke Duan Lingtian. Li Fei mengedipkan matanya yang indah dan memiliki wajah penuh rasa ingin tahu saat dia bertanya, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ya, Tuan Muda, kulitmu saat ini bahkan lebih putih dari kulitku dan kakak Fei, kata Ke dengan serius. Sebenarnya, di antara wanita yang pernah dilihat Duan Lingtian, hanya Putri Biao dan Xiaolan yang bisa dibandingkan dengan kulit Ke dan Li Fei. Tetapi dibandingkan dengan kulitnya sekarang setelah dia dilahirkan kembali, kulit mereka cukup rendah. Bagaimanapun, kulitnya sekarang sebanding dengan kulit bayi. Xian, yang berdiri di samping, memiliki wajah penuh ketidakpercayaan ketika Duan Lingtian mengabaikannya. Kapan seseorang berani mengabaikannya seperti ini? Sekarang ekspresi Xian praktis melengkung saat dia melihat Duan Lingtian, Ke dan Li Fei mengobrol dengan gembira bersama, dan suaranya yang seperti gagak dan melengking memiliki rasa dingin yang menakutkan bercampur di dalamnya. Anak laki-laki yang cantik, aku sedang berbicara denganmu. Kamu, siapa kamu? Suara Xian dengan paksa menyela percakapan antara Duan Lingtian dan kedua gadis itu, menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menghentikan ekspresinya menjadi suram. Namun, ketika tatapannya menyentuh Ke dan Li Fei, itu malah berubah menjadi tatapan kelembutan yang tak terbatas. Aku lupa bahwa masih ada gagak yang mengganggu kita di samping. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada Ke dan Li Fei, lalu dia berbalik untuk melihat Xian, dan kesuraman di wajahnya muncul kembali sekali lagi dan matanya berkedip dengan kilau yang menakutkan. Burung gagak, Ke dan Li Fei sama-sama tercengang ketika mendengar bagaimana Duan Lingtian menggambarkan Xian, kemudian mereka memahami apa yang dia maksud dan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menawan dan mengharukan, tawa yang bisa memikat semua orang, makhluk hidup. Kamu berani memanggilku gagak? Xian tercengang, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kamu memanggilku gagak sebelumnya. Duan Lingtian mengerutkan kening, saat dia mengingat ancaman yang dibuat Xian kepada wanitanya sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk memberikan wajah apapun pada Xian ini. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Tapi tidak hanya jika suaramu seperti burung gagak, penampilanmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan burung gagak. Penampilan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan burung gagak. Xian benar-benar tercengang dan tidak enak badan untuk sesaat. Mata segitiganya berkedip dengan kilau yang menakutkan. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Dia telah berada di Sekte Pedang Bintang 7 selama 2 tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara tentang dia seperti ini. Apalagi, itu diucapkan di wajahnya. Bukankah kamu Xian? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, dengan tatapan yang sangat tenang. Kamu kenal aku, dan kamu masih berani mempermalukanku. Xian menatap Duan Lingtian dengan ekspresi tercengang. Mempermalukanmu. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan setelah dia selesai tertawa, wajahnya tenggelam dan dia berkata, dengan suara dingin, aku hanya bilang kamu gagak, dan itu mempermalukanmu. Kamu bisa, aku tidak menerimanya. Lalu mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan wanitaku ketika kamu mempermalukan mereka? Wanitamu, tatapan Xian turun kedua gadis di sisi Duan Lingtian. Mereka adalah wanitamu, Huff. Tatapan Duan Lingtian sedingin es saat dia menatap Xian dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, tapi dia tidak berniat menjawabnya. Xian memandang Duan Lingtian, dan matanya mengandung rasa dingin yang menusuk saat dia berkata, dengan suara rendah, dengan kata lain, kamu adalah murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 bersama mereka kemarin. Terus, suara Duan Lingtian sangat tenang, dan hanya seseorang yang akrab dengannya yang tahu bahwa itu adalah ketenangan sebelum dia mengamuk. Hahaha, Xian mulai tertawa keras, dan wajahnya dengan fitur melengkung tampak suram dan menakutkan. Mata segitiganya bahkan tampak seolah-olah menceritakan kisah hatinya yang bengkok. Tuan Muda, Ke dengan pengecut mendekat ke Duan Lingtian, lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Duan Lingtian. Duan Lingtian menepuk punggung tangan Ke,
lalu dia dengan ringan tersenyum padanya dan memberinya tatapan meyakinkan. Jejak senyum ringan muncul di wajah gugup Ke'er ketika dia melihat ini. Li Fei mengerutkan kening dan bergidik di dalam hatinya saat dia melihat Xian, yang tertawa keras. Akhirnya, Xian berhenti tertawa, dan sepasang mata segitiganya menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Nak, seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 seperti kamu sebenarnya berani sombong di hadapanku, Xian. Aku tahu kamu ingin pamer di depan dua penggoda ini. Tapi sayangnya, Anda telah memilih target yang salah. Hari ini, saya, Xian, akan memberitahu Anda siapa yang tidak mampu Anda sakiti, dan begitu Anda menyinggung orang seperti itu, maka Anda harus membayar harga seumur hidup, menderita. Xian maju selangkah. Jejak dingin terpancar dari tubuhnya, dan matanya yang dingin dan segitiga turun ke Duan Lingtian. Aku sangat penasaran, ketika kultivasimu, bocah cantik, lumpuh, apakah kedua penggoda ini masih mau menemanimu? Hahaha. Saat Xian berbicara, dia mulai tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah melihat adegan kultivasi Duan Lingtian dilumpuhkan olehnya, kemudian menjadi diliputi kesedihan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Duan Lingtian dengan ringan mengerutkan kening. Sekarang dia akhirnya bisa mengerti apa yang dikatakan dua murid perempuan puncak Al-Qaid dari sebelumnya. Xian ini memang iri dan memiliki mentalitas yang bengkok, tidak dapat melihat orang lain lebih baik darinya. Bahkan dalam dua masa hidupnya, itu masih pertama kalinya dia melihat wanita aneh seperti itu. Dan itu menyebabkan dia merasakan kebencian dari lubuk hatinya. Wajah Duan Lingtian tenggelam ketika dia mendengar ancaman Xian. Kamu ingin melumpuhkan kultivasiku. Aku sangat penasaran, atas dasar apa kamu pikir kamu bisa melakukan ini? Atas dasar apa? Xian mencibir, dan matanya menatap Duan Lingtian. Atas dasar bahwa saya, Xian, memiliki kakak laki-laki yang nomor 1 di pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7. Benar, saya lupa memberitahu Anda, begitu kakak laki-laki saya kembali dari perjalanannya untuk mendapatkan pengalaman dan pelatihan, dia akan bisa menjadi murid pelataran dalam. Aku, Xian, memiliki kakak laki-laki yang merupakan murid semu pelataran dalam, bahkan jika aku melumpuhkan kultivasimu, selama aku tidak membunuhmu, sekte itu akan membebaskanku dari hukuman demi kakak laki-lakiku. Kamu hanya murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte, dan di hadapanku, hidupmu rendah seperti rumput. Pedang sempit muncul dari udara tipis di tangan Xian, dan energi asalnya mengalir keluar, berkedip-kedip dengan kilau sedingin es. Di atasnya, 75 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Tingkat keempat dari tahap inti asal. Senjata roh kelas 7. Alis Duan Lingtian dirajut, dan dengan pandangan sekilas dia telah mengidentifikasi kultivasi Xian dan tingkat senjata roh di tangannya. Jadi hidupku hina seperti rumput ya. Duan Lingtian memandang Xian dan wajahnya sedikit tenggelam, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir hidupmu begitu berharga? Ini jelas lebih berharga daripada milikmu. Suara Xian dingin dan acuh tak acuh, dan mata segitiganya diliputi dengan kilau sedingin es saat tubuhnya condong ke depan dan langsung bergerak. Seketika, Xian tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang melesat lurus ke arah Duan Lingtian. Suara mendesing, pedang sempit di tangannya bersiul, mekar dengan puluhan bayangan pedang, menyebabkan sulit bagi seseorang untuk membedakan antara pedang asli dan gambar palsu. Gambar pedang yang memenuhi langit bersiul, menyelimuti Duan Lingtian. Seketika, rerumputan di sekitar tempat dia dan Duan Lingtian tertiup angin kencang dan menari-nari di tiup angin. Angin kencang menyebar, bertiup ke pakaian murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7 Duan Lingtian, menyebabkannya bersiul tertiup angin. Huff! Wajah Duan Lingtian tenggelam ketika dihadapkan dengan gambar pedang yang memenuhi langit yang dieksekusi Xian, dan cahaya dingin melintas di matanya saat pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Pedang ini adalah milik pengawal hantu Sue Yun sejak hari itu. Sue Yun, ayah dari mantan komandan pasukan penjaga kota kerajaan Langit Merah, Sue Lu. Dia tiba di kediaman penjaga seragam bordir hari itu untuk membalas dendam atas putra dan cucunya dan ingin membunuh Duan Lingtian. Tapi sayangnya, pada akhirnya, dia dibunuh oleh dua orang tua half-step void stage oleh pihak Duan Lingtian. Dan pedang roh kelas 7 jatuh ke tangan Duan Lingtian. Mati! Suara Xian merobek langit, dan gambar pedang yang memenuhi langit mengarah tepat ke dantian Duan Lingtian saat mereka bersiul.
ingin menghancurkan dantian Duan Lingtian dalam sekali jalan. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin. Si Yan ini sebenarnya sangat mengerikan. Duan Lingtian bergerak, sosoknya tidak bergerak, tapi tangannya yang memegang pedangnya berkelebat. Energi asal yang mempesona langsung meledak di pedang roh kelas 7 dan mengamuk. Pada saat yang sama, hampir 90 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Senjata roh kelas 7. Suara tajam Si Yan terdengar sekali lagi, dan teror yang datang dari lubuk hatinya bercampur dalam suaranya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang murid pelataran luar yang terlihat berusia sekitar 20 dan mungkin bahkan tidak 20 benar-benar memiliki kultivasi yang mengerikan. Dia ingin menarik serangannya dan menghindar, tapi sudah terlambat. Jejak penyesalan muncul di dalam hatinya. Menggali kuburanmu sendiri. Duan Lingtian mencibir, dan bila sepanjang 3 kaki yang bersiul di tangannya menghasilkan ledakan suara siulan yang menusuk telinga dan angin kencang yang sangat dingin. Seni menggambar pedang. Hanya dengan satu serangan pedang, Duan Lingtian menemukan lokasi serangan pedangnya yang sebenarnya dari gambar pedang yang memenuhi langit dan bergerak untuk mencegatnya. Dentang, suara benturan terdengar. Kekuatan Duan Lingtian dari hampir 90 mamut kuno benar-benar menekan kekuatan 75 mamut kuno Si Yan. Tangan Si Yan gemetar, telapak tangannya terbelah, dan darah segar menetes darinya, dan pedang sempit di tangannya terbang keluar. Tidak, pupil Si Yan mengerut ketika dia melihat pedang Duan Lingtian bersiul padanya, dan dia berteriak keras dengan suara yang mengandung teror. Suara mendesing, tangan Duan Lingtian bergetar, dan pedang sepanjang 3 kaki itu pada akhirnya menjauh dari tubuh Si Yan, berkedip ke samping. Si Yan menghela napas lega dan memberi Duan Lingtian tatapan yang mengatakan, "Kamu masuk akal." Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Karena dia memperhatikan bahwa meskipun murid pelataran luar ini telah mengayunkan serangan pedang yang menusuk ke arahnya, dia menyapu kakinya keluar yang membawa kekuatan mengerikan bersamanya, melesat lurus ke arah dantiannya. Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian menyerang dengan kakinya, tatapannya menjadi sedingin es. Bukankah Si Yan ini ingin melumpuhkan kultivasinya? Sekarang dia membiarkannya merasakan kultivasinya lumpuh. Tidak, mata segitiga Si Yan mengerut. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya ketika dia melihat tendangan Duan Lingtian melintas, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketika dia sudah ditendang terbang oleh Duan Lingtian. Bab 267, Merebut Lokasi Budidaya. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Bang! Tubuh Si Yan terbang keluar seperti anak panah meninggalkan tali busur dan jatuh dengan keras ke tanah, lalu dia meludahkan seteguk darah. Ah! Suara tajam Si Yan yang seperti gagak mengeluarkan tangisan melengking yang tidak enak didengar. Selanjutnya, dia berjuang untuk berdiri, dan sepasang mata segitiganya menatap Duan Lingtian. Matanya mengungkapkan kebencian yang pekat dan melankolis. Kamu melumpuhkan dantianku. Kamu benar-benar melumpuhkan dantianku. Aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah meninggalkan beberapa kata kasar, Si Yan memegang dantiannya dan mengambil pedang roh kelas 7, lalu dia berjalan cepat keluar dari ngarai. Fiturnya yang sudah melengkung sekarang benar-benar dipelintir bersama. Wajah Duan Lingtian tenggelam ketika dia mendengar ancaman Si Yan, dan niat membunuh muncul di hatinya. Sejauh yang dia ketahui, jika dia membunuh Si Yan sekarang, selama dia menghancurkan mayat itu untuk menghapus semua jejak, sama sekali tidak ada yang akan mencurigai dia dan kedua gadis kecil itu. Si Yan ini adalah murid pelataran luar tahap inti asal tingkat keempat, sedangkan mereka bertiga adalah murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte pedang bintang 7 kemarin. Di mata orang lain, mustahil bagi mereka bertiga untuk membunuh Si Yan. Tapi saat Duan Lingtian mengambil langkah maju dan ingin membunuh Si Yan, tangan KR yang menggenggam tangannya sedikit mengencang. Mata berairnya yang indah menatap Duan Lingtian dan dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya dan pada akhirnya tidak bergerak melawan Si Yan. KR benar-benar terlalu baik. Si Yan, aku akan mengambil lokasi kultivasimu. Duan Lingtian melihat ke belakang Si Yan, dan suaranya yang dingin dan acuh tak acuh terdengar dengan cara yang sangat mendominasi. Sosok Si Yan berhenti ketika dia mendengar Duan Lingtian, lalu dia berbalik untuk melihatnya. Mata segitiganya memancarkan kebencian haus darah, kebencian yang tidak dapat didamaikan sampai kematian satu pihak.
Kau akan menyesalinya. Suara Xian tampak seperti berasal dari lubang yang sedingin es dan dipenuhi dengan kesejukan es. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh, karena dia telah mendengar terlalu banyak kata-kata kasar yang serupa dari orang lain dan telah lama mati rasa karenanya. Ayo, kita pergi ke rumah barumu. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan meraih tangan kedua gadis kecil itu, lalu dia berjalan keluar dari ngarai dengan langkah besar. Skueak-skueak gelombang, ledakan suara tiba-tiba bergema, dan kepala kecil berbulu mencuat dari bawah lengan KR. Itu justru tikus emas kecil. Tikus emas kecil itu memandang KR dengan sepasang mata hijau giok yang berkedip-kedip dengan sedikit ketidakpuasan. KR, kamu telah menyinggung Little Gold. Duan Lingtian terkekeh ketika dia melihat adegan ini. Dalam kesannya, KR selalu menyayangi tikus emas kecil itu, dan secara logis, tidak mungkin baginya untuk membuat tikus emas kecil itu kesal. Adik KR tidak mengecewakan Little Gold. Hanya saja Little Gold membenci Xian dan ingin membalas adik KR. Tapi adik KR tidak mengizinkan Little Gold bergerak, jadi tidak senang. Li Fei dengan ringan tersenyum saat dia menjelaskan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, lalu dia melirik tikus emas kecil itu dan sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. KR membelai tubuh lembut tikus emas kecil itu saat dia berkata, dengan suara ringan, emas kecil ingin menyerang dengan sembarangan. Jika emas kecil membunuh Xian itu, maka itu akan menjadi bencana besar. KR, kamu terlalu baik. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tetapi tidak melanjutkan untuk membicarakannya, karena dia tahu bahwa sifat KR adalah seperti ini, dan kecuali seseorang memiliki niat membunuh terhadapnya atau orang-orang di sisinya, dia tidak akan mengeraskan hatinya, membunuh seseorang. Kalau tidak, seperti sebelumnya, dia tidak akan dengan mudah memilih untuk membunuh yang lain. Skala KR di dalam hatinya berbeda dari skala Duan Lingtian. Bagi Duan Lingtian, membunuh setiap ancaman di tempatnya adalah cara yang benar. Tapi karena KR menghentikannya lebih awal, dia mengikuti arus dan membiarkan Xian pergi. Lagi pula, sejauh yang dia ketahui, bahkan jika Xian tidak mati, dia tidak bisa menjadi ancaman baginya. Duan Lingtian sekali lagi melihat tablet batu berwarna biru itu setelah dia berjalan keluar dari ngarai. Huff! Tatapan Duan Lingtian berkedip, lalu ditendang keluar dengan origin energi yang meledak. Bang! Tablet batu itu langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan serpihan batu. Duan Lingtian dan kedua gadis kecil itu berjalan ke ngarai yang semula milik Xian. Di dalam ngarai ada pemandangan yang indah, dan ada juga rumah kayu yang luas. Lingkungan di sini tidak buruk. Wajah Duan Lingtian memancarkan senyum. Xian memiliki penampilan yang biasa saja, tapi dia tahu bagaimana menjalani hidupnya dengan baik. Mata indah Li Fei dan KR bersinar dengan sedikit kegembiraan ketika mereka melihat lingkungan di dalam ngarai. Kamu masih belum memberitahu kami bagaimana kamu menjadi seperti ini. Li Fei memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh keheranan. Duan Lingtian memperhatikan bahwa KR menatapnya juga, dan matanya yang indah bersinar seperti sekarang. Jelas, kedua gadis kecil itu sangat tertarik dengan perubahan dalam dirinya. Apakah kalian berdua ingin menjadi seperti ini? Duan Lingtian mengedipkan matanya dan bertanya pada kedua gadis kecil itu. Ya, Li Fei dan KR berkata, pada waktu yang hampir bersamaan, dan mata mereka berkedip dengan pancaran cahaya antisipasi saat mereka menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berbaring di bahu KR dan menatap Duan Lingtian dengan antusias. Emas kecil, untuk apa kamu bergabung? Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan menangkap tikus emas kecil di tangannya, lalu dia dengan santai melemparkannya ke samping. Mencicit-mencicit, tikus emas kecil itu berbaring di lantai dan menangis pada Duan Lingtian dua kali dengan ketidakpuasan, lalu ia melompat ke lengan baju KR dan menjulurkan kepala kecilnya yang lucu untuk menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak terus bermain dengan Little Gold. Dengan mengangkat tangannya, 4 botol pil muncul dari udara tipis, dan dia memberikannya kepada dua gadis kecil itu. KR, Fei kecil, kalian masing-masing mendapatkan 2 botol. Minum semua cairan di dalam botol. Setelah kamu meminumnya, kalian berdua akan menjadi seperti aku sekarang. Cairan di dalam 4 botol pil adalah susu stalaktit 10.000 tahun. Li Fei dan KR mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat, jadi setelah mereka menerima botol pil, mereka langsung membukanya dan menelan susu. Skueak-skueak gelombang, ketika kedua gadis itu membuka botol pil,
mata hijau giok tikus emas kecil itu tiba-tiba menyala dan berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ketika melihat kedua gadis itu meminum semua susu, ia menggelengkan kepalanya, dan matanya tampak mengungkapkan rasa kehilangan. Tak lama, mata indah Li Fei dan KR tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata. Aku merasa tubuhku terbakar, mata Li Fei berbinar, dan dia sedikit terkejut. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. KR mengangguk juga. Dalam waktu singkat, kedua gadis itu menyadari pori-pori mereka terbuka, dan banyak kotoran yang mengeluarkan semburan bau busuk dikeluarkan dari pori-pori mereka. Ini menyebabkan mereka tercengang, dan ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka buru-buru mengedarkan energi asal mereka untuk membersihkan semua kotoran ini. Tuan muda, apa yang Anda beri kami minum? KR menatap Duan Lingtian dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya, dan seluruh tubuhnya segar kembali, sangat nyaman. Ini, Li Fei terkejut saat dia melihat tangannya yang halus dan ramping yang halus seperti batu giok dan sangat adil. Adik KR, aku tidak sedang bermimpi, kan? KR menarik pandangannya dari Duan Lingtian dan memindahkannya ke tubuh Li Fei, dan matanya terbuka lebar ketika dia melihat wajah Li Fei. Kakak Fei, kamu sangat cantik. Wajah cantik Li Fei sudah cantik seperti bidadari, tapi sekarang, setelah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, ketampanannya meningkat sedikit, menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak tergila-gila pada kecantikannya hanya dengan melihat sekilas. Adik KR, kamu bahkan lebih cantik sekarang. Tatapan Li Fei tertarik dengan wajah cantik KR. Karena KR mirip dengannya, sepertinya dia benar-benar menjadi orang lain. Dalam waktu singkat, kedua gadis itu menarik cermin dari cincin tata ruang mereka. Kebahagiaan tampak di wajah mereka saat melihat penampilan mereka saat ini. Semua orang menyukai keindahan. Belum lagi dua gadis yang sudah sangat cantik, sekarang mereka telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, mereka bahkan lebih mempesona. Senyum puas muncul di wajah Duan Lingtian. Ini adalah wanita-wanitanya. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil di bawah lengan KR menjulurkan kepalanya untuk menatap Duan Lingtian, dan matanya yang hijau giok dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu dan sudut mulutnya menahan senyum saat dia bertanya, "Apa? Kamu juga mau?" Tikus emas kecil itu mengangguk seperti manusia, dan jejak cahaya yang mengalir melintas di mata hijau gioknya. Duan Lingtian berhenti menggoda tikus emas kecil ketika dia melihatnya seperti ini. Dia kemudian menarik sebotol susu stalaktit 10.000 tahun dan memberikannya kepada tikus emas kecil untuk diminum. Tanpa diduga, setelah meminumnya, tikus emas kecil itu memandang Duan Lingtian, mendambakan lebih. "Selama kamu patuh, aku akan memberimu sebotol setiap beberapa minggu," kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu mengerti apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan meskipun sedikit kecewa, ia masih berteriak sambil mengangguk. Seolah-olah itu menjamin Duan Lingtian bahwa itu akan patuh. Bukan karena Duan Lingtian pelit, tapi dia benar-benar tidak berani membiarkan tikus emas kecil itu minum terlalu banyak sekarang. Kalau tidak, begitu tikus emas kecil itu tertidur seperti si hitam kecil dan si kecil putih, dia tidak akan punya cara untuk terus melindungi kedua gadis kecil itu. Duan Lingtian tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dalam hatinya, keselamatan kedua gadis kecil itu menjulang di atas segalanya. Meskipun kedua gadis itu memiliki beberapa prasasti ofensif yang dia tulis, prasasti itu harus digunakan pada waktu yang tepat agar efektif, dan jika digunakan sedikit terlambat, itu akan menjadi malapetaka abadi bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang membuatnya tidak begitu nyaman. Sejauh yang dia ketahui, membuat tikus emas kecil melindungi kedua gadis itu jauh lebih aman. Tak lama, KR dan Li Fei akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, dan tatapan mereka turun ke Duan Lingtian pada saat yang sama. "Apa yang kamu beri kami minum?" Li Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sejauh yang dia ketahui, apa yang terjadi hari ini terlalu ajaib, dia merasa seperti sedang bermimpi. KR menatap Duan Lingtian dengan wajah penuh rasa ingin tahu juga. Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia berkata, "Apa yang kalian berdua minum adalah hal yang hebat. Susu stalaktit 10.000 tahun. Namun sayangnya, kedua gadis tersebut belum pernah mendengar tentang susu stalaktit 10.000 tahun, sehingga wajah mereka tetap tenang seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan apapun."
Skueak-skueak gelombang, mata hijau giok dari tikus emas kecil itu bersinar ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan itu menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang bahkan lebih membara. Emas kecil, mungkinkah kamu tahu apa itu susu stalaktit 10.000 tahun? Ketika KR memperhatikan reaksi tikus emas kecil itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang datang. Sebelum tikus emas kecil itu bisa menjawab, Duan Lingtian mengerutkan kening dan berteriak dengan waspada, dan tikus emas kecil itu bergegas kembali ke lengan KR. Duan Lingtian berdiri di samping kedua gadis itu dan menatap keluar ngarai. Beberapa sosok berjalan dengan langkah besar. Penatuabi, ini mereka. Mereka bergandengan tangan untuk menyelinap menyerangku dan melumpuhkan dantianku. Suara seperti burung gagak yang menusuk telinga memasuki telinga Duan Lingtian dan kedua gadis itu. Bab 268, Penatuabi. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Mendengar suara tanda tangan, Duan Lingtian tidak perlu melihat sebelum dia tahu siapa itu. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Si Yan tidak akan melepaskannya, dia tidak pernah berharap bahwa Si Yan akan kembali begitu cepat. Alis Duan Lingtian berkerut ketika dia melihat wanita cantik memimpin 3 orang yang berjalan dengan langkah besar, dan dia mengenalinya dengan pandangan sekilas. Justru Penatuabi, yang menerima dan memimpin kelompok murid perempuan baru ke puncak Al-Qaid kemarin. Di belakang Penatuabi, Si Yan memiliki wajah penuh keputusasaan, dan tatapan kebenciannya berkumpul pada sosok Duan Lingtian seolah-olah ingin menelannya. Duan Lingtian tidak repot-repot memperhatikan Si Yan, dan tatapannya turun ke Penatuabi dan orang lain yang mengikuti di belakangnya. Ini adalah murid perempuan dengan penampilan yang halus dan cantik. Dia berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dan tatapan yang sesekali dia tembak pada Si Yan sepertinya mengandung rasa jijik bercampur di dalamnya. Jelas, popularitas Si Yan di antara orang-orang di puncak Al-Qaid tidak bagus. Penatuabi dan murid perempuan memiliki kilatan keheranan di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian untuk pertama kalinya. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum pahit. Sepertinya mulai hari ini dan seterusnya, dia harus lebih sering berjemur di bawah sinar matahari. Dia harus membuat kulitnya kecoklatan. Adapun perubahan pada tubuh Li Fei dan KR, mereka tidak begitu jelas, dan kecuali seseorang yang akrab dengan mereka, akan sangat sulit untuk melihat perubahan kecil mereka. Penatuabi. Duan Lingtian memandang wanita cantik itu dan mengangguk ringan. KR dan Li Fei menyambutnya setelah dia. Aku ingat kalian berdua adalah murid baru yang mengikutiku kembali ke Al-Qaid Peak kemarin. Tatapan Penatuabi turun ke KR dan Li Fei, lalu dia memandang Duan Lingtian dan bertanya, melihat usiamu, kamu seharusnya belum berusia 20 tahun, kan? Aku akan berusia 20 tahun setelah beberapa waktu. Duan Lingtian mengangguk. Dia sedikit penasaran di dalam hatinya. Mengapa Penatuabi menanyakan ini? Kamu adalah murid baru yang baru saja memasuki sekte kemarin. Penatuabi bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Penatuabi mengerutkan kening, lalu dia berbalik untuk melihat Si Yan, yang ada di belakangnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, Si Yan, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mengatakan ketiga murid baru ini bergandengan tangan untuk menyelinap menyerangmu dan melumpuhkan dantianmu. Sejauh yang dia ketahui, ini hanyalah masalah yang tak terbayangkan. Selain seorang wanita berusia sekitar 21 atau 22 tahun, murid pria dan wanita lainnya tampaknya bahkan belum berusia 20 tahun. Mereka bertiga memiliki kemampuan untuk menyelinap menyerang Si Yan, yang berada di level keempat Origin Core Stage. Selain itu, melumpuhkan dantian Si Yan. Dia punya perasaan bahwa masalahnya sama sekali tidak sesederhana yang dikatakan Si Yan. Ya, Penatuabi. Si Yan buru-buru mengangguk, dan tatapannya yang mengerikan menatap lekat-lekat pada kelompok 3 Duan Lingtian. Mereka memanfaatkan ketika saya berkultivasi untuk menyelinap ke lokasi kultivasi saya, kemudian mereka melukai saya dengan berat sebelum melumpuhkan dantian saya, setelah itu mereka merebut lokasi kultivasi saya. Betulkah? Tatapan Penatuabi turun ke kelompok 3 Duan Lingtian. Kamu berbohong. KR menatap Si Yan. Wajah cantiknya memerah karena marah, dan sosoknya yang lembut mulai bergetar ringan. Tatapan Li Fei pada Si Yan mengandung sedingin es di dalamnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Si Yan benar-benar tidak tahu malu dan berbicara tidak bertanggung jawab seperti ini. Hanya Duan Lingtian yang memiliki ekspresi tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Penatuabi memperhatikan ekspresi tenang Duan Lingtian dan sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia bertanya, apa yang kamu katakan tentang kejadian ini? Duan Lingtian tersenyum ringan. Penatuabi, apa yang dikatakan Si Yan ini hanyalah pernyataan sepihak, dan dia tidak memiliki bukti konklusif. Penatuabi bahkan belum membuka mulutnya sebelum Si Yan berteriak keras. Dantianku yang dilumpuhkan oleh kalian semua adalah bukti terbaik. Dantianmu dilumpuhkan oleh kami. Duan Lingtian mulai tertawa. Siapa tahu, mungkin kamu jatuh saat berjalan dan mematahkan dantianmu sendiri dari jatuh. Apa, melihat kami telah menduduki lokasi kultivasimu, jadi kamu ingin menjebak kami? Penatuabi dan murid perempuan di belakangnya memiliki mata indah yang tersenyum ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, karena mereka geli dengan apa yang dia katakan. Penatuabi melirik Duan Lingtian dalam-dalam, lalu dia membuka mulutnya sekali lagi dengan nada yang memiliki rasa keseriusan bercampur di dalamnya. Si Yan, pikirkan baik-baik sebelum kamu berbicara. Jika aku tahu kamu menipuku, aku akan segera mengeluarkanmu dari Al-Qaid Peak. Wajah Si Yan menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan akhirnya menceritakan kebenaran masalah ini kepada Penatuabi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Yan, Penatuabi dan murid perempuan di belakangnya tercengang. Tatapan mereka turun ke Duan Lingtian pada saat yang sama, dan mata mereka memancarkan rasa takjub. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan murid baru ini akan dengan kuat menekan Si Yan. Dengan kata lain, dia setidaknya seorang seniman bela diri di tingkat keempat tahap inti asal. Hampir 20, level keempat dari Origin Core Stage. Bahkan di seluruh sekte pedang bintang 7, bakat alami seperti itu sangat sulit didapat. Dalam waktu singkat, tatapan Penatuabi turun ke Si Yan, dan seberkas rasa dingin melintas di matanya. Si Yan, kamu benar-benar berani berbohong di depanku, ingin menjebak yang lain. Kamu, apa yang harus menjadi hukumanmu? Wajah Si Yan sangat pucat, dan dia menggertakkan giginya. Penatuabi, Si Yan mengakui dosanya. Tapi dia melumpuhkan dantian saya. Bukankah pelanggarannya jauh lebih besar? Saya harap Penatuabi dapat memberikan keadilan kepada Si Yan dan melumpuhkan dantiannya juga. Wajah Penatuabi tenggelam. Si Yan, di masa lalu, saya mendengar para murid puncak mengatakan bahwa Anda kejam, tetapi hari ini, saya dapat dianggap telah sepenuhnya mengalaminya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah mereka berdua tinggal di ngarai kecil yang tidak berpenghuni berpengaruh padamu? Si Yan menggelengkan kepalanya. Karena itu tidak berpengaruh padamu, mengapa kamu ingin memaksa mereka pergi? Mungkinkah itu seperti yang dikatakan para murid puncak? Selama murid perempuan lebih cantik darimu, kamu iri dan membenci mereka dari lubuk hatimu. Saat Penatuabi selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya yang indah. Sosok Si Yan bergetar ringan, dan matanya memancarkan kilau mengerikan sebelum turun ke Duan Lingtian dan kedua gadis di sisinya. Kenapa mereka cantik seperti bunga sejak lahir, sedangkan aku terlahir dengan penampilan seperti itu? Kenapa? Wajah Penatuabi sangat marah ketika dia melihat Si Yan, yang tampaknya menjadi gila, dan dia memerintahkan dengan berteriak, Zuoking, aku tidak ingin melihatnya di Al-Qaid Peak lagi. Perintah Penatuabi jelas untuk mengusir Si Yan dari Sekte Pedang Bintang 7. Tidak, Penatuabi, tidak. Wajah Si Yan menjadi pucat pasi. Ya Tuan. Murid perempuan di belakang Penatuabi mengangguk, dan jejak menikmati kemalangan Si Yan melintas di matanya saat dia langsung berjalan menuju Si Yan. **H. Jangan datang. Wajah Si Yan menjadi muram dan dia menatap Zuoking dengan marah. Wajah Zuoking tenggelam. Dia kemudian mengangkat tangannya yang diliputi dengan origin energi untuk menamparkan ke bawah, langsung menjatuhkan Si Yan. Simpan masalah ini, Tetua Bi menginstruksikan. Ya, Zuoking menjawab. Lalu dia mengambil Si Yan yang tersingkir dan pergi. Terima kasih, Penatuabi, karena telah memberikan keadilan kepada kami. Li Fei berseri-seri pada Penatuabi dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Penatuabi. Keer buru-buru berterima kasih juga. Penatuabi memandangi dua gadis cantik yang sudah mati ini dan tersenyum ringan. Apa tingkat kultivasi kalian berdua? Ketika Keer dan Li Fei mendengar ini, mereka berdua melirik Duan Lingtian di dekatnya. Melihat Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia mengangguk, baru kemudian mereka sekali lagi melihat Penatuabi dan berkata pada saat yang sama. Penatuabi,
Kami berdua berada di tingkat ketiga tahap inti asal. Tingkat ketiga dari tahap inti asal. Penatuabi tercengang ketika dia mendengar ini. Betulkah? Ketika dia melihat 40 siluet mamut kuno yang terkondensasi menjadi bentuk di atas masing-masing dari kedua gadis itu, dia akhirnya benar-benar memastikannya, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kamu, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Tatapan Penatuabi turun ke Li Fei, dan matanya memiliki rasa antisipasi yang bercampur di dalamnya. Li Fei sekali lagi menatap Duan Lingtian ketika dia mendengar ini. Ini menyebabkan Penatuabi tercengang. Siapa sebenarnya pemuda ini bagi mereka? Penatuabi yang ingin menjadikanmu sebagai muridnya adalah keberuntunganmu. Duan Lingtian mengangguk pada Li Fei. Sejauh yang dia ketahui, begitu Li Fei menjadi murid Penatuabi, tidak dapat dikatakan bahwa dia akan benar-benar tidak terhalang dalam Alkaid Peak, tapi setidaknya tidak akan ada murid perempuan yang berani menggertaknya. Tuan, Li Fei buru-buru berkata kepada Penatuabi dengan hormat. Bagus. Wajah Penatuabi dipenuhi dengan senyuman, dan dengan mengangkat tangannya, sebuah pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Duan Lingtian dapat melihat dengan sekilas bahwa ini adalah pedang roh kelas 7. Pedang itu seperti air musim gugur, dengan kilau dingin yang menusuk. Pedang roh kelas 7 ini adalah hadiah guru untukmu. Penatuabi memberikan pedang roh kelas 7 di tangannya kepada Li Fei. Li Fei mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Terima kasih Tuan. Selanjutnya, ketika Li Fei memperhatikan bahwa Penatuabi memandang ke R tetapi tidak pernah berbicara untuk waktu yang lama, dia buru-buru berkata, Tuan, bakat alami adik ke R jauh melampaui saya, dan mungkin tidak akan lama sebelum dia bisa melangkah ke tingkat keempat tahap inti asal. Li Fei melakukan yang terbaik untuk mempromosikan ke R. Kakak Fei, aku sangat senang kamu bisa menjadi murid Penatuabi. Ke R dengan ringan tersenyum kepada Li Fei dan menggelengkan kepalanya. Dalam waktu sebulan, ke R pasti akan menembus ke tingkat keempat tahap inti asal. Duan Lingtian memandang Penatuabi. Dia merasa itu sedikit aneh juga. Karena Penatuabi ini telah mengambil Fei kecil sebagai muridnya, mengapa dia tidak mengambil ke R sebagai muridnya bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu. Bakat alami ke R tidak kalah dengan Li Fei. Terlebih lagi, karena ke R telah mengikutinya jauh lebih awal, kultivasinya dengan kuat melampaui Li Fei. Tentunya bisa menembus ke tingkat keempat tahap inti asal dalam waktu 1 bulan. Penatuabi tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan dia memandang Duan Lingtian dengan mata yang memiliki rasa bingung bercampur di dalamnya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sangat dia yakini. KR saat ini bukanlah KR di masa lalu. Setelah kelahiran kembali dari susu stalaktit 10.000 tahun, bakat alami KR persis seperti miliknya. Dengan tingkat budidaya KR saat ini, menerobos ke tingkat keempat tahap inti asal dalam waktu 1 bulan tidak sulit. Apa yang dikatakan Duan Lingtian menyebabkan KR tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Bahkan dia sendiri tidak percaya diri untuk bisa menembus ke tingkat keempat Origin Core Stage dalam waktu 1 bulan. Mengapa Tuan Muda begitu percaya diri terhadapnya? Meskipun dia bingung, dia masih tidak membantahnya. Dia sudah punya rencana di hatinya. Dia akan berkultivasi lebih susah payah di bulan depan. Puncak Alkaid kami belum pernah memiliki murid wanita yang luar biasa seperti Anda sebelumnya. Tatapan Penatuabi turun ke sosok KR, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak akan menganggapmu sebagai muridku. Bab 269, Master Puncak Alkaid Peak. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Apa yang Penatuabi katakan menyebabkan alis Duan Lingtian sedikit mengernyit. Tidak ada yang salah dengan Penatuabi ini, kan? Mungkinkah bakat alami KR tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya? Penatuabi, jika kamu tidak mau mengambil adik KR sebagai muridmu, maka aku tidak akan menganggapmu sebagai tuanku. Maaf, Li Fei mengulurkan tangannya untuk meraih tangan KR, dan dia menatap Elder B dengan ekspresi tegas. Pada tahun-tahun ini, dia dan KR sudah lama menjadi seperti saudara perempuan, jadi sulit untuk memisahkan mereka. Sekarang, Penatuabi yang memperlakukan KR seperti ini menyebabkan ketidakpuasan muncul di dalam hatinya. Anda tidak akan mengambil adik KR sebagai murid Anda, kan? Maka aku tidak akan menganggapmu sebagai tuanku. Kakak Fei, aku tahu kamu baik padaku, tetapi kamu tidak bisa melakukan ini. Hanya KR yang memiliki ekspresi tenang dan tidak sedikit pun tidak senang,
dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Fei, dia buru-buru membujuk. Penatuabi tidak akan senang jika kamu seperti ini. Benar-benar gadis yang masuk akal. Penatuabi tidak marah dan melirik ke sebagai pujian, lalu dia menatap Li Fei. Kamu, nak, berpikir bahwa aku tidak mau mengambil adik perempuanmu sebagai murid, kan? Mungkinkah tidak begitu? Sekarang, saat menghadapi Penatuabi, Li Fei tidak sesopan sebelumnya. Kamu gadis. Merasakan kebencian dalam nada bicara Li Fei, Penatuabi menggelengkan kepalanya. Aku bilang aku tidak akan menganggapnya sebagai muridku, bukan karena aku tidak menyukainya, tapi aku ingin dia memiliki pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik, alis Duan Lingtian merajut saat dia berpikir dalam hati. Dia tidak dapat memahami apa yang dimaksud Penatuabi. Bukan hanya dia yang tidak mengerti, bahkan Li Fei pun tidak mengerti. Penatuabi, apa maksudmu dengan ini? Penatuabi tersenyum ringan ketika dia berkata, gadis bodoh, kamu masih tidak mengerti apa yang saya maksud. Saya sudah memikirkannya. Saya akan kembali dan merekomendasikan gadis ini kepada Master Puncak, seperti yang terjadi pada Master Puncak, telah mencari murid tertutup yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir ini. Master Puncak pasti akan menyukai anugerah alami dari gadis ini. Puncak Guru. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba bersinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Penatuabi. Ada pemimpin sekte dan 6 wakil pemimpin sekte dalam sekte Pedang Bintang 7. Pemimpin sekte terutama mengendalikan puncak utama sekte Pedang Bintang 7, Puncak Dube, sedangkan 6 wakil pemimpin sekte lainnya masing-masing mengendalikan puncaknya masing-masing. Keenam wakil pemimpin sekte ini biasanya dipanggil sebagai Peak Master. Li Fei menyadari kebenaran sekarang. Apa yang Duan Lingtian tahu adalah apa yang dia dengar dari Xiong Quan. Dan pada hari itu, Li Fei hadir, jadi dia juga tahu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Penatuabi, pada saat yang sama dia bahagia untuk dia sedikit malu ketika dia melihat Penatuabi. Tuan, saya minta maaf, saya akan melupakannya kali ini, tetapi jika Anda salah memahami guru lagi lain kali, maka guru tidak akan memaafkan Anda. Penatuabi melirik Li Fei, dan tatapannya memiliki jejak cinta yang lembut bercampur di dalamnya. Murid baru yang dia ambil ini, tidak peduli bagaimana dia memandang Li Fei menyenangkan matanya, dan dia merasakan rasa suka di hatinya. Terima kasih, Penatuabi. Di bawah sinyal Duan Lingtian, buru-buru berterima kasih kepada Penatuabi. Wajah cantiknya memerah, dan dia terlihat sangat imut. Gadis, Master Puncak dari Puncak Al-Qaid kami saat ini adalah anggota wanita dari Sekte Pedang Bintang 7 kami dengan kekuatan paling besar. Anda akan dapat mempelajari banyak hal baik saat mengikutinya untuk berkultivasi, dan Anda pasti akan memiliki yang lebih baik prospek di masa depan. Penatuabi tersenyum ringan. Dia mengatakan ini pada seolah-olah dia adalah senior yang ramah. Sebenarnya, dia sangat menyukai gadis cantik dan imut ini. Tapi dia merasa bahwa dia tidak harus memenuhi syarat untuk menjadi master yang baik untuknya, jadi dia merekomendasikan kepada Master Puncak Al-Qaid Peak, yang juga merupakan wakil pemimpin Sekte 7 Bintang yang paling misterius dan hampir sulit dipahami. Adik selamat. Li Fei buru-buru memberi selamat kepada dan senyum tulus muncul di wajahnya, saat dia bahagia untuk Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum ringan juga. Meskipun memiliki metode budidaya pedang terbaik, teknik pedang Dewa Beku, untuk dikultivasikan, dan ada berbagai keterampilan pedang yang hebat dalam teknik pedang Dewa Beku, kebanyakan dari ini hanyalah hal-hal teoretis. Jika bisa mendapatkan bimbingan dari Master Puncak Al-Qaid Peak, maka dia pasti bisa maju dengan kecepatan yang luar biasa. Sekte Pedang Bintang 7 adalah sekte budidaya pedang, jadi hampir semua petinggi sekte menggunakan pedang. Orang bisa membayangkan bagaimana Master Puncak dari Puncak Al-Qaid pasti akan memiliki pencapaian pedang yang sangat dalam dan mendalam. Baiklah, sekarang saatnya untuk menangani masalahmu. Senyum di wajah Penatuabi menghilang dalam sekejap mata, dan matanya yang tajam menatap Duan Lingtian. Alis Duan Lingtian dirajut. Dan Li Fei tercengang ketika mereka mendengarnya. Meskipun si Yan bersalah, pada saat yang sama kamu mengalahkannya, kamu dengan kejam melumpuhkan dantiannya. Ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Penatuabi memandang Duan Lingtian dan berbicara dengan nada yang memiliki rasa keseriusan bercampur di dalamnya. Menguasai, Penatuabi, dan Li Fei sama-sama cemas. Penatuabi,
Duan Lingtian memandang Penatuabi dengan ekspresi riang seolah-olah dia tidak memikirkan masalah saat ini. Kamu pernah mendengar apa yang Xi Yan katakan sebelumnya, dialah yang berulang kali mengancam akan melumpuhkan dantianku terlebih dahulu. Jika kekuatanku lebih rendah dari miliknya hari ini, maka orang yang dantiannya lumpuh adalah aku. Aku hanya memberinya merasakan obatnya sendiri dengan melakukan itu. Penatuabi, apakah menurutmu itu salah? Penatuabi memandang Duan Lingtian dan berkata perlahan, meskipun seperti itu, dia adalah murid Sekte Pedang Bintang 7, dan murid puncak Al-Qaid saya. Anda setidaknya harus memberi saya penjelasan untuk masalah ini, kan? Penatuabi, kurasa tidak ada yang perlu dijelaskan. Duan Lingtian mengangkat bahu, karena dia tidak berpikir dia salah. Jika bukan karena Xi Yan yang sombong, dia tidak akan sampai melumpuhkan dantiannya. Aturan yang dia gunakan untuk menangani masalah selalu, jika seseorang tidak menyinggung saya, maka saya tidak akan menyinggung orang lain. Tetapi jika seseorang menyinggung saya, maka saya pasti akan mengembalikannya kepada mereka seperti guntur. Alis indah Elderby mengerutkan kening dan dia agak tidak senang. Tuan, melakukan ini hari ini demi aku dan adik KR, jangan salahkan dia. Li Fei berjalan mendekat, meraih lengan Elderby, dan mengguncangnya beberapa kali saat dia mengatakan ini dengan suara yang memiliki nada anak manja. Tanda tanya, Penatuabi tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Fei. Gadis, dia adalah milikmu. Penatuabi, aku orang muridmu. Sudut mulut Duan Lingtian tersenyum saat dia memusatkan pandangannya pada Penatuabi. Seperti kata pepatah, seorang master seperti orang tua. Jika seseorang benar-benar mempertimbangkannya, maka Li Fei dapat dianggap sebagai setengah putri Penatuabi, dan dia dapat dianggap sebagai setengah menantu Penatuabi. Penatuabi tercengang, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid yang baru saja dia ambil akan memiliki hubungan seperti itu dengan murid pelataran luar ini. Penatuabi memandang Duan Lingtian dan menghela nafas. Sudahlah, insiden ini adalah sesuatu yang diprovokasi Xi Yan. Saya akan menganggap diri saya telah mendisiplinkan Anda secara verbal. Saya hanya berharap Anda tidak menempatkan saya dalam situasi yang sulit di masa depan. Terima kasih, Penatuabi. Duan Lingtian tersenyum, lalu dia memandang Li Fei, yang berada di samping Penatuabi, dan mereka berdua mengedipkan mata dan membuat wajah satu sama lain untuk sementara waktu. Juga, bakat alami Xi Yan itu hanya rata-rata, jadi kamu bisa berhenti begitu saja. Tapi kakak laki-lakinya, Xi Hao, tidak mudah untuk dihadapi. Dia menerobos ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal A beberapa waktu lalu. Terlebih lagi, pengalaman tempurnya sangat melimpah. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi murid pelataran dalam dengan mengandalkan kultivasi tahap inti asal tingkat ke-7. Penatuabi memperingatkan Duan Lingtian. Xi Hao ini sangat menyayangi adik perempuannya. Kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Duan Lingtian mengangguk. Terima kasih atas peringatannya, Penatuabi. Penatuabi mengangguk, lalu dia memandang Li Fei dan KR. Aku akan mencari Peak Master dan memberitahunya sekarang. Aku akan datang mencari kalian berdua besok. Selamat tinggal, Guru. Selamat tinggal, Penatuabi. Kelompok 3 Duan Lingtian mengirim Penatuabi dengan tatapan mereka. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xi Yan menjadi begitu tak tahu malu dan menuduh korbannya. Untungnya, Guru bijaksana dan menyebabkan rencananya tidak dapat menyembunyikan dirinya sendiri. Wajah Li Fei masih memiliki sedikit kemarahan saat dia menyebut Xi Yan. Dia bisa dianggap menuai apa yang dia tabur. Dia dikeluarkan dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian tersenyum ringan. Kita masih harus memberi selamat dengan benar pada adik KR. Dia akan segera menjadi murid tertutup dari Master Puncak Al-Qaid Peak. Li Fei memandang KR, dan matanya yang indah menyilaukan seperti deretan bintang. Kakak Fei, kamu mengolok-olokku lagi. Jejak rona merah muncul di wajah KR ketika dia mendengar Li Fei. Li Fei mengingat masalah yang diinterupsi oleh Xi Yan, dan dia memandang Duan Lingtian saat dia bertanya, benar, kamu bilang kamu memberi kami susu stalaktit 10.000 tahun sebelumnya. Apa itu? KR menatap Duan Lingtian juga, dan jejak keingintahuan berkedip di matanya yang indah. Duan Lingtian tersenyum saat dia berkata, susu stalaktit 10.000 tahun adalah harta berharga yang memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Itu dapat menyatukan daging, meridian, dan tulang di dalam tubuh.
Dan itu mampu meningkatkan bakat alami seseorang di martial Dao, sampai batas maksimal. Li Fei dan KR sama-sama terkejut ketika mereka mendengar efek susu stalaktit 10.000 tahun. Hanya setelah waktu yang lama mereka pulih dari keterkejutan mereka. Apa yang kamu maksud adalah bahwa bakat alami dalam martial Dao aku dan Little Sister KR telah mencapai batas tertinggi. Li Fei menghembuskan napas dari udara dingin. Tepat, Duan Lingtian mengangguk, lalu dia menatap KR. KR, ini juga alasan mengapa saya memberitahu Penatua Bi sebelumnya bahwa Anda akan dapat menembus ke tingkat keempat tahap inti asal dalam sebulan. Dibandingkan dengan masa lalu, bakat alami Anda saat ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dan itu tidak bisa dilihat seperti di masa lalu. KR mengangguk ringan, dan senyum kebahagiaan muncul di wajahnya yang cantik. Suaminya tidak pernah mengecewakannya, dan dia selalu percaya pada suaminya. Juga, susu stalaktit 10.000 tahun ini. Duan Lingtian menyimpan 2 botol susu stalaktit 10.000 tahun dan memberikan botol yang tersisa kepada KR. KR, berikan susu ini kepada Little Gold untuk dikonsumsi setiap beberapa minggu. Jangan sampai habis meminumnya sekaligus, kalau tidak, aku khawatir dia akan tertidur seperti babi mati seperti Little Black dan Little White. Saat dia selesai berbicara, nada suara Duan Lingtian memiliki jejak ketidakberdayaan yang bercampur di dalamnya. Little Black dan Little White tertidur lagi. Li Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Ya, mereka tertidur setelah meminum susu stalaktit 10.000 tahun, dan aku tidak tahu kapan mereka bisa bangun. Li Fei dan KR terdiam saat mendengar ini. Dan mereka dengan tulus mengagumi kemampuan tidur kedua ular piton kecil itu. Bab 270, Energi Gempa. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Skueak gelombang, Duan Lingtian baru saja menyerahkan susu stalaktit 10.000 tahun ke tangan KR ketika tikus emas kecil itu menjulurkan kepala kecilnya yang lucu dari bawah lengan KR dan membuka mulutnya untuk berteriak. Sepasang mata hijau gioknya sekarang menatap lekat-lekat pada botol pil di tangan KR yang memiliki susu stalaktit 10.000 tahun di dalamnya, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu dengan datar mengangguk pada KR seolah-olah memohon KR untuk memberinya susu stalaktit 10.000 tahun. KR menyingkirkan susu stalaktit 10.000 tahun dan membelai kepala kecil tikus emas kecil itu sambil berkata, sambil tersenyum ringan, "Emas kecil, Tuan Muda telah mengatakan bahwa kamu tidak boleh minum terlalu banyak dalam satu waktu, memberimu minum setelah beberapa waktu." Skueak gelombang, mata tikus emas kecil itu memancarkan jejak keluhan. Sepertinya Little Gold menyukai makanan seperti Little Black dan Little White. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah menemani kedua gadis kecil itu sebentar, Duan Lingtian tersenyum ringan dan berkata, "KR, Fei kecil, aku harus kembali sekarang." Di bawah tatapan enggan kedua gadis kecil itu, Duan Lingtian berjalan cepat keluar dari ngarai. Bagaimanapun, ini adalah puncak Al-Qaid, tempat para murid perempuan dari Sekte Pedang Bintang 7 berkumpul, dan karenanya tidak pantas baginya untuk tinggal di sini terlalu lama. Duan Lingtian praktis melarikan diri saat dia menahan tatapan membara dari murid perempuan puncak Al-Qaid sepanjang jalan saat dia melarikan diri kembali ke puncak Megres. Tentu saja, di platform batu puncak Megres, ada banyak tatapan yang sama menatapnya. Tapi pemilik tatapan ini adalah laki-laki, jadi Duan Lingtian langsung mengabaikannya. Duan Lingtian, sebuah suara tua tiba-tiba bergema, menyebabkan Duan Lingtian berhenti di jalurnya dan melihat ke depan. Di dekatnya, seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya berjalan bahu-membahu. Orang tua yang menyambutnya sekarang adalah tetua pelataran luar puncak Megres, Lu Qiu. "Penatua Lu." Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia menyapa lelaki tua itu, dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu lelaki tua itu ketika dia baru saja kembali ke puncak Megres. Lu Qiu perlahan berjalan mendekat dan melihat kulit Duan Lingtian yang tampaknya telah menyelesaikan semacam transformasi luar biasa. "Kamu, ini, ceritanya panjang." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak merinci. Lu Qiu tidak melanjutkan bertanya ketika dia merasa bahwa Duan Lingtian tidak mau membicarakannya, lalu dia melirik pria paruh baya di sisinya dan memperkenalkannya dengan sedikit senyum. "Ini Penatua Shaolin, dan dia juga Penatua pelataran luar dari puncak Megres kita." "Penatua Shaolin."
Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia menyapa pria paruh baya itu. Tapi pria paruh baya itu hanya dengan acuh menyapu Duan Lingtian dengan tatapannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan kesombongan yang tinggi terungkap di wajahnya saat dia hampir mendengus keluar dari hidungnya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Mengandalkan kekuatan spiritualnya dan pengalaman kaisar bela diri kelahiran kembali, dia dapat melihat bahwa pria paruh baya ini paling banyak adalah eksistensi di tingkat pertama dari tahap Void Praying. Seorang seniman bela diri Void Praying tingkat pertama, kekuatan yang jauh lebih rendah dari Lu Qiu, tetapi tingkat arogansinya jauh melampaui Lu Qiu. Kesan buruk langsung muncul di hati Duan Lingtian, tapi dia tidak mempedulikannya. Sejauh yang dia ketahui, tidak akan ada hubungan apapun antara dia dan Zhao Lin, jadi bagaimana tindakan Zhao Lin adalah urusan Zhao Lin dan bukan urusannya. Lu Qiu sedikit malu saat melihat sikap Zhao Lin, lalu mengangguk ke Duan Lingtian. Kalau begitu kita pergi dulu. Selamat tinggal, Penatua Lu. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Lu Qiu sopan padanya, jadi dia secara alami juga akan sopan. Adapun Zhao Lin itu, Duan Lingtian sama sekali tidak repot-repot memperhatikannya. Duan Lingtian meninggalkan platform batu puncak Megres setelah dia melihat Lu Qiu dan Zhao Lin pergi, lalu dia melihat ke gedung yang sangat ramai di dekatnya. Di sana, banyak murid puncak Megres berkumpul bersama. Mungkin membeli pil obat dan senjata roh dengan uang. Mungkin menukar pil obat dan senjata roh dengan material. Tak lama, Duan Lingtian pergi berkeliling ke jalur gunung puncak Megres dan mengukur lingkungan sejenak. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia mengikuti jalan kecil yang tidak mencolok untuk menuju puncak Megres Peak. Puncak Megres sangat besar, jalur gunung sangat berangin, dan tidak kurang dari 10 jalur menuju ke puncak. Tak lama, Duan Lingtian tiba di puncak gunung. Puncak gunung itu tanpa orang, dan dia dengan cepat tiba di lokasi pohon yang miring, lalu melompat ke bawah. Jika seseorang berada di sini dan menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan sangat terkejut, bahkan sampai mereka mengira Duan Lingtian ingin bunuh diri. Namun, setelah Duan Lingtian melewati awan dan kabut, dia turun dengan mantap ke pohon yang miring. Astaga, pohon yang miring itu bergetar sesaat sebelum menjadi stabil. Sosok Duan Lingtian bergerak untuk langsung berkedip ke lorong gua yang mengarah ke gua stalaktit. Ketika dia sekali lagi kembali ke gua stalaktit, Duan Lingtian melihat dua orang kecil berbaring di sana. Bahkan posisi mereka tidak berubah saat mereka tertidur lelap. Mereka tidak akan benar-benar menjadi reinkarnasi babi, kan? Duan Lingtian tidak bisa tidak curiga di dalam hatinya, karena kemampuan tidur dari dua ular sanca kecil ini menyebabkan dia benar-benar tidak berdaya. Setelah mengukur kedua orang kecil itu sejenak, Duan Lingtian perlahan-lahan berjalan untuk tiba di depan platform batu dan duduk di atasnya, lalu dia mengonsumsi pil penguat asal dan mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Piton Wim. Energi asal di tubuh Duan Lingtian bergolak. Ditambah dengan kekuatan obat dari pil penguatan asal dan bakat alami yang hampir sempurna di martial Dao yang dia miliki saat ini, kemajuannya berada pada kecepatan yang luar biasa. Setiap saat, Duan Lingtian dapat merasakan sedikit perubahan pada energi asal di dalam tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian tiba-tiba merasakan energi asal di dalam tubuhnya benar-benar memiliki jejak perubahan yang aneh. Perubahan ini sangat kecil dan kecil, tapi Duan Lingtian masih bisa merasakannya dengan jelas. Tiba-tiba, Duan Lingtian membuka matanya, dan jejak kecemerlangan yang mempesona melintas di matanya yang seperti deretan bintang. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan metode ini di luar tubuhku. Pada saat berikutnya, tatapan Duan Lingtian terfokus, dan dia mengayunkan lengannya yang diliputi oleh origin energi yang mengamuk. Astaga, di atas Duan Lingtian, 71 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk dan menunggu perintah di langit. Mereka siap untuk lari kapan saja. Tiba-tiba, Duan Lingtian bergerak. Suara mendesing. Lengannya tersapu bersama dengan kekuatan 71 mamut purba saat melintasi udara. Oh, udara bergetar karena ini. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat bahwa energi asal yang melilit di sekitar lengan Duan Lingtian bergetar pada frekuensi yang aneh. Energi asalnya kacau dan sepertinya telah membentuk jenis energi gempa. Ini, pupil Duan Lingtian mengerut, dan sebagian dari ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali melintas di benaknya. Bagian ingatan ini terkait dengan metode kultivasi yang Duan Lingtian kultivasikan,
bentuk ketiga dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Piton Wim. Wim Piton Form adalah metode kultivasi mental yang dikembangkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari mengamati kebiasaan binatang iblis Wim Piton. Wim Piton adalah jenis binatang iblis antara piton dan naga banjir, dan memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Kemampuannya yang paling ajaib adalah kemampuannya untuk memancarkan jenis energi gempa yang hebat dari tubuhnya. Energi gempa, Duan Lingtian menarik lengannya dan perlahan menyerang dengan serangan telapak tangan. Origin energi melompat dan bergetar di tangannya. Frekuensi tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Dalam waktu singkat, telapak tangan Duan Lingtian perlahan menekan sepotong batu yang menonjol di dalam gua stalaktit. Segera, begitu energi asal di tangan Duan Lingtian menyentuh batu itu berubah menjadi bubuk batu daripada berserakan ke tanah. Dengan sedikit mengerahkan kekuatan, dia menekan tangannya ke depan. Seketika, seluruh potongan batu berubah menjadi bubuk halus. Energi gempa yang mengerikan, pupil Duan Lingtian mengerut. Dia mengangkat tangannya dan melihat dengan tidak percaya pada origin energi yang bergetar di telapak tangannya. Frekuensi di mana energi asal ini bergetar benar-benar menantang surga. Duan Lingtian yakin bahwa dengan mengandalkan energi gempa ini untuk mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, bahkan jika dia hanya bisa mengerahkan kekuatan 71 mamut kuno sekarang, dan bahkan jika dia menghadapi seniman bela diri origin core tingkat ke-6 yang memiliki kekuatan 80 mamut kuno, dia mungkin masih tidak dirugikan. Bahkan sampai-sampai dia sangat mungkin bisa secara langsung mengalahkan seniman bela diri origin core tingkat ke-6 dengan mengandalkan quick energy ini. Jenis energi gempa ini, meskipun tidak memberikan peningkatan kekuatan apapun, metode mengerahkan kekuatannya bisa disebut menantang surga. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dengan mengandalkan jenis energi gempa ini, sambil menghadapi binatang buas paling ganas yang levelnya lebih kuat darinya, binatang iblis Wim Piton masih bisa dengan mudah membunuh lawannya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Sulit untuk menekan kegembiraan di hatinya. Jadi ternyata ini adalah intisari dari formulir Piton Wim. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada yang istimewa dari Wim Piton Form, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia telah meremehkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Duan Lingtian mengingat seluruh perjalanan kultivasinya hingga saat ini. Bentuk pertama dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk ular roh, itu menekankan tentang mengolah tubuh kedagingan agar fleksibel seperti ular roh. Bentuk kedua dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk piton raging, itu memungkinkan Duan Lingtian untuk melunakkan tubuh kedagingannya dengan origin energi, memiliki kekuatan ular piton yang mengamuk, dan ayunan lengannya yang santai seperti mengamuk, piton mengayunkan ekornya. Sekarang, bentuk ketiga dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Piton Wim, dan intisarinya adalah energi gempa. Energi gempa bukanlah keterampilan bela diri, itu lebih praktis daripada keterampilan bela diri. Karena dapat digunakan dengan keterampilan bela diri apapun, ditambah dengan kekuatan kultivasi saya, itu dapat menimbulkan kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Duan Lingtian menyipit, dan tangannya yang dipintal dengan origin energi menekan ke dinding gua. Sekarang, dia tidak menggunakan energi gempa. Bahkan jika energi asalnya menempel di dinding gua tidak akan terpengaruh sedikitpun. Namun, begitu dia memanfaatkan energi gempa, tangan Duan Lingtian tidak bergerak dan masih menempel di dinding gua, namun, energi asal di tangannya malah mulai bergetar ringan, dan kecepatan getarannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, frekuensinya lebih cepat dan lebih cepat. Seketika, energi asalnya bergetar, dan tempat tangannya menyentuh dinding gua dihancurkan sepenuhnya oleh energi gempa Duan Lingtian dan berubah menjadi bubuk halus. Dia bisa membayangkan bagaimana jika telapak tangannya ini ditekan ke seseorang, begitu mulai bergetar, daging, darah kehidupan, dan bahkan tulang orang itu akan terpengaruh oleh energi gempa. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyuman. Saat ini, dia tidak berharap apa-apa selain menemukan seseorang dan menggunakan energi gempa untuk bertarung dengan orang itu. Seperti yang diharapkan dari metode kultivasi yang diciptakan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali setelah mengalami 2 masa kehidupan, teknik penguasa perang 9 naga ini. Setiap bentuknya memiliki fitur eksklusifnya sendiri. Bentuk ular roh memiliki kelenturan tubuh kedagingan, raging Piton Form memiliki keganasan tubuh kedagingan,
dan Wimpy Form memiliki quick energy yang menakutkan. 6 bentuk yang tersisa pasti akan memiliki fitur eksklusif mereka sendiri. Suasana hati Duan Lingtian sangat gelisah, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.